Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Dimas Yoga Pratama dengan NIM 23500411521. Saya di sini akan mempresentasikan hasil praktikum getaran mekanik dengan menganalisis getaran bebas dan getaran paksa. Selanjutnya, pengertian dari getaran bebas dan getaran paksa. Untuk getaran bebas merupakan salah satu fenomena kajian dari getaran mekanik yang terjadi ketika suatu sistem mekanik berosilasi akibat adanya gangguan awal tanpa dipengaruhi oleh gaya luar yang bekerja secara terus-menerus. Untuk getaran paksa itu adalah getaran yang terjadi pada suatu sistem akibat adanya gaya luar yang bekerja secara terus-menerus seperti putaran motor dengan massa unbalance. Untuk jenis percobaan di sini kita menggunakan yang pertama yaitu getaran bebas tak teredam. Untuk getaran bebas tak teredam ini yaitu gerakan osilasi suatu sistem seperti massa pegas dan massa yang terjadi pada adanya gaya redaman eksternal. Untuk getaran bebas teredam yaitu gerak osilasi suatu sistem yang amplitudenya mengecil seiring waktu karena adanya gaya redaman seperti gesekan atau hambatan fluida, yaitu yang terjadi setelah gaya pemicu awal hilang dan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama dari underdamped, critical damped, dan overdamped. Untuk getaran bebas massa unbalance yaitu umumnya merujuk pada analisis respons sistem mekanis seperti poros yang berputar yang mengalami gangguan ketidakseimbangan massa. Untuk yang keempat yaitu getaran paksa tanpa pegas. Untuk getaran paksa tanpa pegas di sini yaitu gerakan yang terjadi akibat adanya rangsangan atau gaya luar yang bekerja secara terus-menerus pada suatu sistem. Untuk yang kelima yaitu getaran paksa menggunakan pegas, yaitu pada sistem pegas terjadi ketika suatu gaya eksternal berkala diterapkan pada massa yang terhubung dengan pegas, yaitu memaksanya untuk berosilasi. Selanjutnya, baik untuk alat praktikum getaran bebas di sini yaitu yang pertama ada alat getaran bebas, yaitu untuk berfungsi mempresentasikan secara fisik getaran yang terjadi. Untuk yang kedua yaitu pegas yang berfungsi untuk elemen elastis sehingga massa berosilasi kembali ke titik seimbang. Yang ketiga ada massa yaitu untuk memberikan inersia yang mempengaruhi periode dan frekuensi. Untuk yang keempat yaitu ada redaman. Redaman yaitu untuk memberikan gaya hambat untuk mengurangi getaran secara bertahap. Untuk yang kelima yaitu ada motor unbalance. Untuk motor unbalance di sini yaitu berfungsi untuk sumber gangguan atau eksitasi untuk menghasilkan getaran paksa. Yang keenam ada dimmer, yaitu dimmer ini berfungsi untuk mengatur kecepatan motor. Untuk yang ketujuh vibrometer, yaitu untuk mendeteksi parameter getaran. Untuk yang kedelapan yaitu menggunakan tachometer untuk mengukur kecepatan RPM. Untuk yang kesembilan yaitu ada penggaris untuk mengukur panjang pegas. Dan kedelapan ada timbangan, dan yang ke-11 yaitu menggunakan laptop, yaitu untuk mengolah data atau merekam sinyal oleh vibrometer. Selanjutnya ada alat praktikum getaran paksa. Jadi untuk alat yang pertama di sini menggunakan alat peraga getaran paksa, yaitu untuk menopang seluruh komponen agar sistem dapat bergerak secara terkendali. Untuk yang kedua yaitu ada pegas koil dan pegas batang, yaitu untuk elemen elastis sistem. Untuk yang ketiga ada peredam, yaitu berfungsi untuk mengontrol untuk mengontrol besarnya amplitudo.
Untuk yang keempat ada motor unbalance, yaitu untuk sumber gaya luar yang menyebabkan sistem getaran. Dan yang kelima ada alat menggunakan piringan unbalance. Nah, piringan di sini yaitu berfungsi untuk menciptakan gaya sentrifugal. Dan yang keenam yaitu massa yang berfungsi untuk memberikan beban secara variatif. Lalu yang ketujuh yaitu ada mikrometer, yaitu berfungsi untuk mengukur besaran amplitudo saat terjadi getaran. Itu yang kedelapan ada takometer, yaitu untuk melihat kecepatan real yang terjadi. Di sini data hasil analisis getaran bebas tak teredam. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya ada data hasil getaran bebas teredam. Mungkin seperti ini. Dan data hasil getaran bebas massa unbalance. Ada juga data hasil getaran paksa. Nah, selanjutnya kesimpulan. Untuk kesimpulan di sini yaitu sistem getaran menunjukkan bahwa pada getaran bebas tak teredam amplitudo relatif konstan dan frekuensi dipengaruhi oleh massa. Sedangkan simpangan awal hanya mempengaruhi amplitudo pada sistem teredam. Frekuensi lebih kecil dan amplitudo menurun yang menandakan redaman ringan. Untuk peningkatan putaran motor pada massa unbalance, meningkat respon getaran akibat gaya sentrifugal, dan pada getaran paksa penggunaan pegas terbukti mampu mengurangi serta mengendalikan amplitudo getaran. Untuk sekian, terima kasih presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan memberikan tutorial cara menggunakan GNU Octave. Nah, GNU Octave di sini untuk mencari grafik getaran bebas 1 derajat tak teredam. Jadi untuk langkah awal kita menggunakan help VTB 1. Kita enter. Nah, setelah itu kita ketik langsung saja help spasi VTB 1_1. Kita langsung enter saja. Nah, setelah itu kita salin yang ini teman-teman. Bentar. Nah, kita salin aja yang ini, copy, lalu kita paste di sini. Nah, sebelum itu kita harus mengganti VTB ini yang awalnya kapital, kita menggunakan huruf kecil. Nah, kita langsung masukkan dari M, C, K, X0, V0 dan TF-nya ini. Untuk M di sini kita menggunakan 0,765. Nah, sebelum itu untuk koma di sini kita menggunakan titik ya teman-teman. Jadi untuk C di sini kita menggunakan 0. K-nya kita masukkan saja langsung 285,86. Untuk simpangannya di sini menggunakan 20. D0-nya 0. Untuk TF di sini kita menggunakan yang 10. Nah, setelah itu kita langsung enter saja. Apabila sudah dimasukkan angka-angka di sini, kita langsung enter saja. Nah, jadi seperti ini teman-teman untuk grafiknya. Untuk yang getaran bebas 1 derajat teredam, kita tinggal ganti saja untuk di C-nya ini ya teman-teman. Nah, di sini kan untuk tak teredam C-nya ini menggunakan 0. Nah, untuk getaran bebas tak teredam ini kita harus menggunakan yang C-nya ini kita asumsikan menjadi 1 atau 2 gitu. Untuk getaran paksa kita menggunakan VTB yang 2 ini. Nah, sekian, terima kasih dari saya tutorialnya.